jejak-jejak arkeologi puasa itu komplit. Nabi Adam disuruh puasa, dikenal dengan nama puasa Ayyamul Bid, Ayyamus Sud, puasa hari terang dan puasa hari gelap, tanggal 13, 14, 15 rembulan, 27, 28, 29 rembulan. Itu puasanya Nabi Adam sambil membaca ini apa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puasanya Nabi Adam. Nabi Dawud juga puasa, sehari puasa, sehari enggak. Makanya semua agama itu mengenal puasa. Orang Yahudi mengenal puasa, persiapan peringatan Yom Kippur puasa. Orang Nasrani puasa, Jumat Agung puasa. Orang Hindu puasa, dikenal dengan istilah upawasa, nggak makan, nggak minum dan tidak menyentuh perempuan, upawasa. Makanya karena Indonesia ini dulu agamanya Hindu, nah terbiasa melakukan upawasa, maka ketika diajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, seharus siam, kok seperti upawasa. Maka kemudian di Indonesia menggunakan istilah upawasa, seharus siam, dikenal dengan nama bulan puasa. Orang Buddha puasa, ketika pengen mendapatkan jalan menuju nirwana puasa. Agama kuno ada namanya Zoroaster, yang dikenal dengan nama Majusi, penyembah api. Tuhannya dua, yang satu Tuhan terang, yang satu Tuhan gelap, Ahriman sama Ahura Mazda. Nah, Tuhan keterang dan Tuhan gelap ini suka kelahi. Kalau kelahinya siang kok Tuhan gelap itu menang, terjadi gerhana matahari. Kalau kelahinya malam kok Tuhan terang ini kalah, terjadi gerhana bulan. Itu puasa 90 hari orang Majusi. Makanya Majusi ini penyembah api. Terakhir agama Majusi itu ada di Persia, sekarang Iran itu Persia. Orang Persia itu dulu Majusi, penyembah api. Nah, apinya itu ditaruh di bangunan yang sangat tinggi, namanya Manaro. Manaro adalah tempat menaruh api Majusi. Makanya ketika Raja Rustum masuk Islam, mengambil menantu Sayyidina Husain, maka kemudian tidak lagi menyembah api, tapi tiang untuk menaruh api yang namanya Manaro ditaruh di depan masjid orang Persia. Akhirnya orang Persia punya Manaro di depan masjid. Nah, semua orang melihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka akhirnya semua ingin bangun Manaro seperti orang Parsi. Akhirnya ada tradisi Manaro di depan masjid yang sampai Tangerang namanya menara. Itu sesungguhnya adalah dulu dari Manaro. Nah, orang-orang dulu mengenal puasa semua. Makanya sampai di Indonesia puasa ini juga menjadi sesuatu yang dulu menjadi sangat terkenal dengan berbagai caranya. Ada punya hajat puasa, ada puasa makan daun tok, namanya ngerowot, nasi putih tok, mutih. Ada puasa tanpa kena api, pati geni. Makanya orang dulu kalau punya hajat-hajat besar puasa. Imam Ghazali menulis kitab dalam keadaan puasa. Makanya orang dulu zaman SD SB kalau pengen punya nomornya keluar itu dulu puasa. Kalau anak sekarang mungkin ngeslot puasa itu. Nah, itu puasa, dinamika puasa luar biasa. Makanya orang-orang dulu kuat-kuat karena masih punya tradisi puasa. Lah itulah. Makanya kalau ada orang kok nggak kenal puasa, ini setengah orang juga. Karena puasa ini dari dulu tidak pernah absen, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad masih disuruh
puasa. Nah ini loh puasa. Cuman ini kan cuman puasa Ramadan itu ada khususiahnya yang oleh Allah disebut. Khususiahnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini khususnya kita ini. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah dimanapun tempat, makanya bertakwalah dimanapun kau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, karena perasaan takwa itu adalah perasaan di semua tempat, ada atau tidak adanya manusia lain, takwa itu harus ada, karena takwa itu kepada Allah. Perasaan dimanapun kita selalu dilihat oleh Allah, itu takwa. Makanya orang yang bertakwa itu adalah selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu buahnya. Tapi i'tiqadnya adalah perasaan dimanapun kita berada, di situ selalu ada Allah. Nah itu penting. Nah kenapa manusia harus selalu merasa dimanapun ada Allah? Karena itu perjanjian awalnya manusia. Jadi manusia kayak kita ini pernah berjanji pertama kali, perjanjian azali, perjanjian kuno itu kepada Allah. Di mana? Ya saat kita belum sampai sini. Kita ini kan bukan makhluk sini. Kita ini bukan makhluk sini, bukan makhluk bumi. Kita ini kalau dalam bahasa film, kita ini alien. Jadi dalam bahasa perfilman Hollywood, manusia itu alien. Manusia itu bukan makhluk bumi. Yang makhluk bumi itu sapi, itu makhluk bumi. Kambing, kucing, kadal, tengu itu makhluk bumi. Kalau manusia itu bukan. Kita ini bukan di sini, kita ini penduduk langit. Temennya iblis itu, tetangganya malaikat kita dulu. Cuman kemudian kita disuruh ke sini untuk apa? Untuk menjadi yang ngatur bumi. Disuruh ke sini kita itu. Oleh Allah ditegaskan waktu bicara kepada malaikat, ya malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan bikin makhluk khusus manusia ini untuk kujadikan khalifah. Di mana? Di bumi. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan buat makhluk yang senengannya ngerusak? Gitu. Apakah akan bikin makhluk loh? Itu pertanyaan itu di mana? Bukan di bumi, tapi di langit sana, di galaksi ketujuh. Bukan galaksi ini. Kalau galaksi ini kan galaksi Bima Sakti. Kalau galaksi ketujuh itu gak tahu tempatnya entah di mana. Kalau Gendruwo, Jen itu galaksi deket kita ini. Dari Mars, paling dari Jupiter itu, paling jauh dari Pluto. Jin, Gendruwo, Wewe Gombel itu ya paling dari galaksi-galaksi yang itu. Makanya kalau dia mengaku Tuhan itu mestinya ditempeleng aja itu kalau dia ngaku Tuhan. Karena malaikat arasy Allah itu nggak tahu di galaksi keberapa. Yang Rasulullah pernah nengok kampung itu entah di mana. Nah kita itu besok kembali ke situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu pulang ke situ lagi. Ini transmigrasi kita itu. Kayak orang Madura jual soto di sini, nanti tuanya pulang ke Madura. Orang Lamongan jual pecel lele di sini, nanti tuanya pulang sana. Pak PJ itu
Sekarang di sini, nanti pulang ke kampungnya di sana. Kampungnya bukan Tangerang, kemarin dari Aceh, dari PJ, pulang lagi ke sini loh. Manusia itu juga bukan ini sama itu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi ke kampung asalnya sana. Karena malaikat ketika bertanya, apakah engkau akan buat makhluk? Itu tidak di sini pertanyaan itu. Pertanyaan itu di galaksi ketujuh sana. Galaksi ketujuh itu nggak tahu kemana. Wong keluar dari galaksi Bima Sakti ini aja sudah disebut black hole, lubang hitam. Nah, lubang hitam itu entah kemana. Kalau kita kan tahu ini keluar tol Cikupa itu kemana, tahu kita. Keluar tol Cikampek berarti ke Jawa. Nah, kalau black hole itu keluarnya kemana? Nggak ada yang tahu sudah. Bahwa dunia ini seperti ad-dujajah gitu aja, seperti gantungan itu. Allah gantungnya kayak apa? Wallahu a'lam itu. Ilmu pengetahuan kita belum nyampe ke situ. Tapi pasti suatu saat akan nyampe ke situ. Karena nanti dunia akan ada makhluk yang namanya ulul albab. Ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubim, yang mikir itu tentang apa? Khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit samawat. Nah, itu nanti akan sampai ilmu pengetahuan ke situ. Kalau sekarang belum nyampe. Karena kalau sampai ke sana kiamat. Nah, ini jadi kiamat masih lama karena dunia belum ensiklopedik. Nah, dulu di situ manusia itu. Nah, makanya harus ini ingat betul ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu adalah sebuah rangkaian sejarah yang panjang kehidupan manusia. Nah, manusia sebelum sampai di sini itu diregister gitu loh. Sebelum diturunkan ke sini itu diregister oleh di cloudnya Allah. Di mana? Di hard disk, di pusat datanya Allah. Jadi Allah itu punya pusat data di langit sana itu. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, yang orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, orang Islam menyebutnya apa? Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu sebenarnya adalah cloud kalau dalam bahasa Arab, pusat data di sana itu. Waktu Nabi Isra Mi'raj tunjukkan, ini loh pusat dataku, yang iblis berkali-kali pengen nengok di situ nggak bisa. Gitu. Makanya, nah, di catatan itu manusia diregister kayak kartu itu, diregister dulu sebelum dijual di pasaran, didaftarkan dulu di 444 kan gitu. Nah, manusia ini sebelum diturunkan ke sini diregister di situ. Registernya apa? Alastu birabbikum. Kamu lupa nggak kalau nanti sampai di sana, kalau aku ini masih Tuhanmu, kata Allah. Enggak, aku enggak lupa ya Allah. Qalu bala syahidna. Ya, aku akan tetap jadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Oh ya sudah, tak kasih paketan ya. Kan itu dikasih paketan. Nyawanya sekian, rezekinya sekian. Ada paketan-paketan kan gitu. Umurnya sekian. Kalau paketannya habis ya kick, habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ini itu paketan sudah. Itu paketan gitu. Itu turun. Lah terus kayak kartu. Begitu dijual di pasaran, masuk handphone. Manusia juga sama. Begitu diturunkan ke sini, nyawanya dikasih casing. Nah, casingnya ini casingnya. Ini bukan manusianya, casingnya ini. Buatan lokal ini, assembling gitu ini. Nyawanya dibikin di sana di langit, ruhnya. Nah, assemblingnya ini. Kalau di assembling di Indonesia ya kecil-kecil, pesek-pesek gini.
Kalau di assembling di Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah itu. Kalau assemblingnya di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Ini orang tuanya yang assembling, dari bapak, dari ibu, dari unsur dunia makanan. Ini ada kurma, ada ada apa ini? Anggur, ada jeruk, dimakan sama orang tua. Oleh tubuh, kemudian makanan ini diproses di dalam perut. Vitamin A diambil oleh mata, vitamin E diambil oleh kulit, kalsium diambil oleh tulang, dan begitu seterusnya. Sampai sisa-sisanya makanan ada yang dibuang ke pintu belakang, namanya tahu. Ada yang dibuang lewat depan, namanya ingus. Ada sisa pembakaran, namanya keringat, dibuang lewat ketek. Ini semua. Nah, inti makanan manusia, zat hidupnya makanan itu, yang berasal dari idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu namanya nutfah. Nutfah itu zat hidupnya jeruk, zat hidupnya kurma, zat hidupnya anggur. Ini saripati zat hidupnya diambil sama Allah, disimpan. Nutfah ini di mana? Di sulbi. Untuk apa? Untuk membuat kehidupan baru. Maka nutfah ibu, nutfah bapak dicampur. Jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, segumpal darah, segumpal daging ini akhirnya dikasih nyawa tadi itu, yang dari sana. Dikasih ruh, dikasih nyawa, ruh, yang membawa paketannya masing-masing tadi. Fanfukhur ruh, ditiupkan ruh itu ke dalam nutfah yang dibikin bapak sama ibu. Akhirnya kemudian nutfah itu hidup, kasih daging, kasih otot, kasih tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Akhirnya 9 bulan keluar itu kelihatan casingnya. Seperti handphone, begitu masuk ke dalam kartu, masuk dalam handphone, kartunya nggak kelihatan. Manusia juga sama, begitu nyawanya masuk ke dalam raga, yang kelihatan adalah raganya. Nah, raga ini dunia, makanya dia ya dunia, pikirannya ya dunia. Wong ini terbuat dari dunia. Tangan ini karena dari dunia, kalau nggak dikasih dunia nggak hidup. Ini dari makanan, makanya kalau nggak dikasih makan dunia dia mati. Makanya yang namanya tangan ya butuh makan, tubuh butuh semua. Senengannya ya senengan dunia. Tangan ini dunia, ya dikasih dunia, jam tangan, kasih gelang. Mata ini dunia, ya kasih kacamata. Tubuh ini dunia, kasih kapas yang dijadikan kain untuk baju dunia. Ini dunia, dikasih peci, ini dunia semua. Dunia semua. Lah nyawanya ada di mana? Rohnya ada di dalam. Ada di dalam. Seperti kartu ada di dalam handphone. Nah, apapun pekerjaan handphone, ini yang harus diingat. Ini direkam oleh memori kartu. Sampean mencet gini, kartu meneruskan kepada pemancar. Sampean nulis WA di keypadnya, diteruskan oleh kartu kepada provider, dan itu direkam dalam sebuah sistem digital yang namanya jejak digital. Maka apapun yang dilakukan oleh handphone direkam oleh memori, walaupun itu ada rekamannya dan bayar. Sampai gelap-gelap di dalam kamar mandi kok telepon orang, nggak ada orang tahu, tapi provider tahu, yang bayar pulsa.
Makanya jangan coba-coba korupsi pakai handphone, jejak digitalnya ada. Walaupun pakai bahasa sandi apapun ketahuan. Loh, ketahuan ya. Nah, manusia juga sama, punya ruhani. Ruhani ini tugasnya apa? Menghubungkan manusia dengan lauhil mahfuz, dengan pencatatan di sana. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia seumur hidupnya direkam olehnya nyawa, jangan salah. Jadi manusia dan teknologi handphone itu sama. Saya sekarang di syuting sama itu tukang syuting, nyuting saya. Ada di syuting itu. Direkam semua kemana? Ke memori. Nanti setelah ngerekam saya, terus tukang rekamnya itu jengkel, banting aja itu syutingnya itu. Nggak ada masalah. Mau hilang, mau apa, terserah. Yang penting memorinya masih ada. Rekamannya masih komplit. Jangan salah, rekamannya masih ada, masih utuh. Makanya hati-hati. Apapun yang dilakukan oleh tubuh, apapun yang dilakukan oleh kamera, itu direkam oleh memori. Apapun yang dilakukan oleh tubuh, direkam olehnya nyawa, oleh roh. Ini ngerekam seumur hidup kita. Jangan salah, makanya manusia itu punya rekaman komplit dulu dijelaskan. Karena apa? Ruhani ini tugasnya merekam pekerjaan mata, direkam. Pekerjaan tangan direkam, apapun ini ngerekam. Baik buruk direkam olehnya nyawa, oleh roh. Seperti handphone melakukan apapun direkam oleh kartu. Nah, yang dilihat oleh Allah itu apa? Rekamannya. Karena nanti yang bersifat dunia ini habis di sini. Tubuh itu habis di sini. Makanya, nah sementara tubuh ini dunia, rekamannya dunia. Wong ini dunia kok, senengannya dunia. Makanya jangan heran, ini dunia. Tangan ini kalau laki-laki lihat bokong pasti pengen nyentuh. Wong ini dunia. Mau tangan kiai, mau tangan PJ, mau tangan sekda, boleh sama aja. Wong ini dunia kok. Mata ini dunia. Ya lihat yang indah-indah. Manusia itu yang bedakan cuman remnya tok. Ya insya Allah kalau kiai itu remnya cakram itu aja. Jadi ketika mau dipakai ini rem set mandek udah. Lah rem Tangerang ini kan sebagiannya remnya tromol. Kampasnya setengah habis itu jadi kiki nabrak. Makanya kalau dunia ini diajak sholat ya pegah, dengar azan gitu ya nanti dulu wong bokong ini dunia. Sampai ini wajah tuh wajia, ini masih dunia. Begitu melek gini, apa bener ini wajah tuh? Ya enggak, yang dilihat ya sarung bolong ini dilihat. Sudah ini wajah tuh wajia, kupingnya masih dengar bakul bakso. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini lama. Nggak bisa dunia kok. Nah, itu makanya yang dunia, yang berasal dari dunia, dia ngajaknya dunia. Padahal ruhani ini besok merekam apapun ini dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah makanya kalau bisa nanti ketika rekaman ini diputar ulang harus bagus rekamannya. Seperti handphone itu kalau ngerekam orang begitu diputar ulang, kalau bisa rekamannya dunia ini pasti rekamannya jelek, wong kesenangannya dunia kok. Sementara ruhani pengen rekaman bagus. Nah, baik dan buruknya rekaman itu tergantung apa? Tergantung nafsu. Karena yang menghubungkan ruhani dan jasmani itu namanya nafsu. Nah, nafsu itulah ammarotum bis su.
Makanya orang kalau gede nafsunya, rekamannya nggak pernah bagus. Mata ngelihat sesuatu ini, kalau nafsunya gede, rekamannya pasti jelek. Kan gitu. Tiba-tiba lihat apa? Sendalnya hilang gitu. Kalau nafsunya gede, begitu sendalnya itu hilang, itu apa yang terjadi? Oh, kambing ini yang nyuri sendal. Akhirnya apa? Rekamannya kambing. Begitu besok diputar ulang, ada kambingnya itu. Kambing dipanggil, "Bing, kenapa rekaman orang ini ada kamu di situ?" "Iya ya Allah, aku nggak terima sama dia. Masa sendalnya hilang, aku yang dituduh. Bukankah dia tahu bahwa tidak ada kambing yang nyuri sendal?" Tapi orang kalau nafsunya sudah kendo, begitu lihat sendalnya hilang, apa? Rekamannya bagus. Masya Allah, subhanallah, rekamannya subhanallah. Orang kalau nafsunya gede, emosian, suaminya ngorok, oh gitu, radio rusak. Ya ini ngerekamnya radio rusak. Tapi kalau nafsunya udah tertata, sudah kendo, begitu denger ngorok, alhamdulillah, rekamannya alhamdulillah. Kenapa? Nafsunya sudah kendo. Begitu besok diputar ulang semuanya alhamdulillah. Nah, cara paling gampang menurut Allah untuk menurunkan hawa nafsu itu puasa. Karena puasa itu adalah melat bawah pusar, cuma dua itu harus diturunkan. Dengan cara apa? Mengurangi asupan dunia. Makanya orang kalau rajin puasa, nafsu dunianya terkurangi. Menahan nafsu telinga, menahan nafsu ini. Sehingga orang kalau nafsunya sudah turun, rekamannya itu pasti bagus. Lihat tetangga beli TV, kalau nafsunya gede, alah paling kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau orang itu nafsunya udah tertata, begitu lihat tetangganya beli TV baru, alhamdulillah tetanggaku punya TV baru. Besok kalau siapa tahu saya ikut nonton, rekamannya alhamdulillah. Lihat istri gemuk gitu, oh ini dream itu, rekamannya dream. Tapi kalau nafsunya kendo, udah enggak terlalu tinggi, lihat istri gemuk, alhamdulillah. Dari perutnya lahir 7 anak, dan dari anak itulah saya, alhamdulillah. Makanya puasa menghantarkan kepada takwa. Kenapa? Karena orang masjid, orang kalau nafsunya sudah tertata, alhamdulillah ada ayam naik masjid, takmir ini biasanya. Lah, begitu ayamnya berak, nelek di masjid jerot, alhamdulillah. Akhirnya santri bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Ini dasar pembelajaran agar manusia itu dimanapun bisa melihat Allah. Karena apa? Nafsu ini yang menutup manusia dari Allah. Makanya orang kalau rekamannya bagus, nafsunya kedua, apa-apa itu Allah.